Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Saudara-saudaraku, siapakah Tuhan dalam hidup kita? Mamon atau Tuhan? Kalau ditanya, rata-rata orang Kristen menjawab Tuhan. Namun kebanyakan orang Kristen tanpa menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Persoalannya adalah, walaupun kita menyadari bahwa diri kita milik Tuhan dan hidup kita akan berujung kepada kekekalan di surga, kita masih saja hidup di dunia ini, di mana dunia menawarkan godaan yang sulit untuk dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia, di mana kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan. Contohnya, ada manusia-manusia yang mau menganggap saudara jika seseorang memiliki harta, mobil, rumah yang bagus, dan lain-lain. Ada juga yang tidak mau mendekati orang-orang yang terlihat tidak memiliki harta karena takut untuk diminta-mintai sumbangan. Dan lebih parah lagi, ada orang-orang yang mencari harta dunia hanya untuk memamer-mamerkan agar orang lain menjadi iri. Dan masih banyak lagi cara-cara iblis menjerat umat-umat Tuhan melalui harta. Untuk itu kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta di dunia ini, karena takut tidak dihargai dan dianggap, sehingga kita melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta rohani di surga. Saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan beberapa hal di dalam perikop ini. Yang pertama, harta di dunia ini bersifat sementara. Matius 6 ayat 19. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, karena kita memang butuh harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi jangan jadikan harta segala-galanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, yaitu untuk mengumpulkan harta surgawi. Contohnya, tidak ada lagi waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa tawaran dunia untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani kita. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Karena jika segala-galanya diukur dari harta, maka waktu untuk keluarga digantikan dengan kemewahan, yaitu waktu bersama untuk anak digantikan dengan memanjakannya berlebihan, memberikan uang lebih dari kebutuhannya, barang-barang mewah yang hanya merupakan hiburan semata. Dan yang paling berbahaya, bahkan waktu untuk Tuhan digantikan dengan memberi persembahan demi mengumpulkan harta dunia. Hal-hal yang utama menjadi semacam suap untuk menggantikan tanggung jawabnya. Celakanya lagi, mata hati tambah buta sehingga menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan harta. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita kalau harta sudah menjadi tuan yang memperbudak kita, yang menyingkirkan Tuhan dari tahta hati kita, maka kita harus membuat pilihan. Kembali setia menyembah Allah atau tetap terjebak menuruti Mamon. Matius 6 ayat 24. Saudara-saudaraku, marilah kita evaluasi ulang hidup kita. Jangan sampai kita mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang sia-sia, sehingga kita kehilangan damai, kehilangan hubungan yang baik dengan Allah,
dan keluarga, sehingga akhirnya kita menyesal berkepanjangan. Tuhan telah memperingatkan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pemberian-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bisa menghirup udara yang segar, juga hari yang baru masih menjadi bagian kami. Terlebih berkat-Mu melalui firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menghidupkannya di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan pergumulan hidup kami masing-masing, baik dalam rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, dan terlebih kesehatan kami. Berikanlah kepada kami Bapa akal budi kebijaksanaan surga untuk dapat menghadapi pergumulan kami, serta ketabahan, kesabaran, sukacita dalam tugas dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Di antaranya Pendeta John Potimau, Ibu Helmi Rakmeni, Ibu Tineke Pauran, dan mungkin masih banyak lagi umat-umat-Mu yang sakit saat ini. Kiranya kuasa jamahan tangan-Mu yang penuh kasih itu menjadi bagian mereka semua, sehingga kesembuhan yang sempurna bukan saja secara jasmani, tapi terlebih rohani mereka boleh peroleh. Bapa di surga, berfirmanlah dan bertahtalah dalam hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap mendengarkan bacaan renungan pagi saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 11 Maret 2021. Judulnya, Ketergantungan pada Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian akhir. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, pelajaran pertama yang harus diajarkan adalah pelajaran ketergantungan pada Allah. Sebagaimana bunga di ladang yang memiliki akar di tanah memerlukan udara, embun, hujan, dan sinar matahari, begitu pula kita harus menerima dari Allah apa yang menghidupkan jiwa. Kehadiran Allah dijamin bagi orang Kristen. Batu karang iman ini adalah kehadiran nyata Allah. Yang paling lemah bisa bergantung padanya. Mereka yang mengira dirinya paling kuat bisa jadi paling lemah, kecuali bergantung pada Kristus, menjadikan mereka layak dan tepat guna. Inilah batu di mana kita bisa membangun dengan baik. Allah itu dekat dalam pengorbanan penebusan Kristus, dalam pengentaraannya, dalam pemerintahannya yang penuh kasih dan lemah lembut atas gereja. Sambil duduk di tahta kekal, Ia mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Selama anggota jemaat menyerap air dan nutrisi dari Yesus Kristus dan bukan dari nasihat dan pendapat serta metode manusia. Jika memiliki keyakinan akan kedekatan dengan Allah di dalam Kristus, mereka menaruh seluruh kepercayaan kepada Dia, maka mereka akan memiliki hubungan penting dengan Kristus sebagaimana ranting berhubungan dengan batang pohon. Jemaat didirikan bukan karena teori manusia atau rencana dan formula panjang dan rumit, namun tergantung pada Kristus dengan kebenaran mereka. Dibangun atas iman di dalam Kristus, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kekuatan dari setiap jiwa ada di dalam Allah, bukan di dalam diri manusia. Ketenangan dan kepercayaan harus menjadi kekuatan bagi mereka yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja kepada kita, namun minat yang lebih kuat daripada kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita dengan penderitaan dan kepedihan manusia, oleh hinaan, celaan, penganiayaan, caci maki, penolakan, dan kematian. Ia sedang mengawasi engkau, anak Allah yang gemetar. Ia akan membuat engkau aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa Surgawi, karena Dia mati untuk menjadi perantara bagi kita. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu bersyukur atas nasihat firman-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus bergantung sepenuhnya atas pemeliharaan Allah, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan memerlukan udara, hujan, dan sinar matahari, begitu pula kami membutuhkan makanan rohani untuk keselamatan jiwa kami. Tolong kami Bapa agar setiap saat kami boleh disadarkan bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela untuk menerima hinaan, celaan, penganiayaan, caci maki, bahkan harus mati di kayu salib menebus kami manusia. Bapa, berkaryalah dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.